Kaori Lovers berbicara tentang kewibawaan, tidak terlepas dari cara bicara, cara duduk, cara berjalan, dan etika untuk berpakaian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan hadirkan seorang desainer yang memang akan mengulas tentang bagaimana cara berpakaian dan bagaimana beliau membuat sebuah karya dalam bentuk fashion. Baik dengan kesehariannya maupun dengan tugas-tugas yang dinilainya sebagai sebuah kewajiban bahwa berpakaian mempengaruhi kewibawaan seseorang. Rahayu. Baik, kita sapa langsung Bunda Cok Maha. Swastiastu, Punavigatra Niki. Waduh, sudah lama ya. Sudah lama ketemu. Iya, hari ini senang sekali Bunda Cok kita hadir di tengah-tengah kehangatan di Rumah Cinta Kaori, di mana beliau sebagai langganan kita sudah merancang ribuan seragam. Dan sekaligus juga hari ini beliau hadir untuk bisa memberikan kita bagaimana pemilihan dari busana, cara berpakaian, baik pria maupun wanita, yang nantinya bisa menjadi salah satu pilihan untuk berbusana yang sopan. Bagaimana kesehariannya, Bunda? Terima kasih Kak Kaori, bisa diberikan kesempatan untuk terus berkarya, yang sebenarnya mengulas cara berpakaiannya, cara berpakaian di mana identik memang seseorang itu dilihat selain cantik dari luar, dia harus bisa dinilai dari berpakaian, caranya berpakaian. Iya. Nah, itu di mana pemilihan yang sih tidak terlalu banyak mengulas karena kesempatan karena ilmu yang saya terapkan di sini mengenai cara mendesain pakaian itu, dimana kalau misalkan ada klien atau narasumber yang akan membuat suatu pakaian, saya selalu berdiskusi untuk desainnya sendiri, untuk karakternya, karakternya, dan maaf sekali kalau misalkan saya mendapatkan klien itu yang lebih bisa saya koreksi dan diterima dengan positif, itu saya lebih bisa berkarya, jiwa seninya itu lebih bisa kelihatan dan menampilkan sosok dia itu seperti yang seharusnya. Saya bisa membantunya di situ dengan senang hati. Saya sampaikan ke dia dan dia itu menanggapinya dengan positif, memberikan masukan yang baik. Nah, di situ saya lebih senang sebagai seorang desainer yang untuk membuat tampilan dia lebih cantik dan lebih pantas, terutama yang lebih detailnya itu adalah lebih pantas dipakai, baik pemilihan desain, pemilihan bahan, sudah itu kemana yang akan dipakai, konsultasi lah, lebih ke lebih banyak mendengar ya Bunda ya. Saya mendengar, tetapi tidak merubah juga pakem untuk memberikan sesuatu taksu buat seseorang, katanya begitu sih. Kalau yang sudah ini kan pemilihan bahan, terutama kemana akan dipakai pakaian itu, lebih mau pakai ke kantor atau pakai sembahyang atau mau pakai fashion show. Ya, betul. Pakaian itu sebenarnya banyak orang kalau dibilang untuk jahit banyak yang bisa, yang dijual juga banyak ada, tapi kan pantasnya enggak gitu, cocok enggak gitu dengan model yang ke pantai nanti dibawa untuk jalan-jalan ke mall, dan banyak yang saya sekarang ini lebih ke konsultan desain. Kebetulan para public figure
termasuk pejabat, banyak yang menerima tapi mereka tidak terlalu dipublish ya. Jadi Tiang banyak bantu di konsol desainnya, dari penampilan rambutnya, pakaiannya, harus apa yang dipakai, memberikan apa komen namanya gitu ya, gitu komen detail lah, sepatunya, tasnya apa bun, saya harusnya ini. Nah itu ya cocoknya. Dan Stungkara sih berjalannya itu mereka lebih nyaman ya, lebih nyaman lah, lebih confident kemana-mana itu tampil. Kalau sebelum kemana itu pasti dia konsultasi dulu, Bunda minta waktu. Nah itulah kebetulan. Ini beda rate-nya ya. Konsultasi khusus untuk penampilan. Artinya kalau dibilang rate tuh kakak, Bunda orang seniman ya, seorang seni itu kalau memang sudah lihat karyanya itu sudah tampil, orang itu bisa cantik, ganteng atau apa namanya baiklah dipakai, itu kepuasan batinnya itu nggak ada, bukan uang nilainya, ya. Jadi kepuasan batin itu seorang seniman itu adalah hasil karya yang dinilai positif dan apa namanya mereka bangga menggunakannya. Itu ya, mudah-mudahan sih banyak desainer-desainer Bali yang lokal lah ya, yang bisa berkarya untuk di daerahnya gitu. Sekarang kan banyak orang-orang luar nih yang masuk ke Bali, lihat peluang ya, karena desain itu memang membutuhkan kesempatan dan peluang, dan itu ada di Bali Bunda. Ya itu yang banyak mereka lihat. Dan desainer lokal sudah mulai bermunculan ya. Untuk mereka melatih. Sudah mau banyak yang belajar detail tentang desain, karena yang pun sendiri memang kalau dibilang dari awal yang memang belajar khusus detail desain itu dan mempelajari tekstil, bukan sekedar bisa menjahit, ya itu harus mengerti ya pola jahit dan ngukur semuanya, dan lebih ke konsul desain sih sekarang. Baik Career Lovers, kalau mau berbusana, jadi kita harus berpikir dulu sebelumnya menghadiri acara apa, terus menggunakan baju yang pantasnya seperti apa, suasana yang kita hadirkan itu di mana. Tadi bahannya seperti apa? Apakah kebaya brokat, ataukah endek, ataukah semi yang digunakan, ataukah bahannya yang jatuh, ataukah nanti bisa digunakan untuk acara formal atau non formal. Jadi di sini sangat diperlukan antara matching, baik itu dari penampilan secara keseluruhan. Kita mau menghadiri acara kegiatan seperti apa, dan hari ini kita akan kupas tuntas Career Lovers. Bagaimana sikap dan cara berbusana kita mempengaruhi karakter pribadi seseorang. Baik, yang sangat menarik nih Bunda. Terkadang banyak generasi muda tidak peduli dengan cara mereka berpakaian. Mereka datang ke sebuah kantor pakai baju yang tidak berkerah, pakai celana pendek atau pakai yang ya sesantai mereka, pakai sandal seperti itu. Nah, dari segi dunia fashion, dari kantor ke rumah, ataupun mereka menghormati tamu, ataupun mereka datang ke suatu tempat, itu bagaimana pandangan seorang desainer dari tata cara berbusana anak-anak sekarang? Kalau dilihat secara keseluruhan sih sebenarnya bukan anak-anak saja yang seperti itu. Kadang-kadang banyak kita lihat tanda kutip ya public figure, sudah pejabat atau itu kadang-kadang tidak terlalu memenuhi apa namanya etika berpakaian itu, padahal dia itu kan seorang public figure dan sudah pilihan dari rakyat yang saya lihat sih ya. Konstituennya sudah banyak. Artinya kesederhanaan itu bukan dilihat dari
penampilan itu harus mewah, bukan, tetapi etika berpakaian itu yang paling penting. Dimana kita harus kalau memang formal ya harus formal, dimana kalau memang harus kita menampilkan tradisional, misalkan kita berkebaya, saya sekarang pakai sedikit ya kebaya ya, maksudnya artinya bisa fleksibel, bisa dipadu-padankan dengan celana. Kalau kita misalkan itu, dan pasti ya bawahnya juga memadukan, ya tidak mesti pakai sandal jepit gitu ya, apalagi kita kan konsul desain harus disesuaikan gitu. Jadi sederhana itu tidak mesti harus sandal jepit gitu, atau harus sandal yang bermerek atau tas yang bermerek, enggak juga. Tapi disesuaikan dengan tujuannya kemana, pantas tidaknya pakaian itu. Ya terlalu berlebihan juga tidak baik kan, terlalu berlebihan, dan disesuaikan dengan karakter orangnya sih, yang pasti itu yang paling penting, karakternya. Pemilihan warna, bahan itu nanti mengikuti dia. Ya, itu ya pentingnya sekarang itu sebagai desainer banyak, tetapi sebagai yang mau menerima menjadi konsultan desain itu tidak terlalu banyak. Tidak ada malahan saya konsultan desain yang memberikan masukan, memberikan masukan dan mengerjakan secara detail apa yang mereka inginkan. Nah itu kan nggak semua orang on request punya. Berarti Bunda ya, nggak semua orang yang punya contoh yang kemarin ya seperti itu. Benar sekali. Ini salah satu contoh karya nyata dari Bu Cok Maha. Kita tetap melestarikan dengan tenun ikat. Bisa Bunda jelaskan? Ini seragam kantor, bisa juga dipakai untuk kondangan, sekaligus nanti seragam ini menjadi pilihan. Yang menarik di sini adalah seragamnya resmi, tetapi menggunakan potensi lokal Bali yang endek. Di sini juga jadi orang pilihan. Kadang-kadang berpikir di sini saya kombinasi juga. Berkat arahan juga Kak Kauri menjadikan karya ini menjadi berkarakter walaupun untuk para siswa alma mater lah sifatnya, walaupun jas itu, tapi kan dia bisa digunakan puluhan tahun. Ini adalah kebanggaan dia bahwa dia sekolah loh di ini gitu ya, dan dia mau menggunakan, dia akan disimpan kemana-mana. Dan saya pemilihan bahannya juga artinya dia panas, dia merasa dingin, di tempat dingin juga dia akan hangat. Nah itu diberikan khusus desainnya ini, dan tidak dengan aksen tetap memakai tenunan Bali. Dengan yang asli, dengan sisir 80% itu sangat berkesan mahal, dan sayang kalau memang siswa-siswinya tidak memakai pakaian ini, karena diberikan dengan luar biasa untuk bisa dipergunakan. Nggak sekedar, karena berapa lama ini berapa yang sering saya lihat itu nggak terlalu penting rasanya kalau soal jas alma mater itu Kak. Nggak terlalu udah tamat, udah selesai, dan jahitannya juga ini makanya dia hanya sekedar. Nah itu yang sangat disayangkan, karena dia itu kadang-kadang dia kuliah dari S1, S2, S3 pasti selalu dapat jas dari universitas, dari kenapa pihak lembaga itu kenapa tidak memikirkan sesuatu desain yang khusus, yang bisa mencitrakan bahwa jadi bukan sekolahnya aja yang besar, yang megah, yang hebat kan itu, tetapi dia bisa memberikan sesuatu yang berharga ya dari sebuah desain pakaian aja yang bisa dia bawa kemana-mana. Biar udah tamat pun dia jadi dosen atau apapun, dia bisa masih memakai jas ini dari
sebuah lembaga ini loh gitu. Yang menarik ini Bun, kita tahu tentang pemilihan bahan gitu ya, tapi yang dipilih memang kualitas. Dari arahan desainernya memang yang premium, sehingga kesannya looks elegan dan pemilihannya juga memadu-madankan sebagai contoh. Banyak endap jenisnya. Ada yang 60, ada yang 80, bahkan ada yang print. Ada yang dibuat di luar, bukan di Bali. Di print, tapi itu tetap tidak ditenun gitu ya. Tapi itu tetap tenunan. Tenunan, cuman dia ada tipis ada pakai pakai alat lah. Ya. Itu juga kadang-kadang karena pemilihan kecepatan. Itu juga kita sebenarnya di Bali ini membutuhkan alat itu untuk kecepatan, kan nggak selalu tenun itu harus dipakai tradisional tradisional karena terbatas Kak untuk alat tenun produksinya. Nah itu bisa menjadi satu masukan buat di Bali. Kita butuh juga alat yang bisa membuat satu produksi dengan tenun yang lebih cepat, tenun yang dengan kualitas yang masih bagus, tetapi dengan kecepatan yang lebih cepat, yang lebih optimal ya. Itu memang harus Bali itu punya, bisa bersaing kita. Dalam satu hari bisa nyetak berapa meter? Nggak bisa. Ya kerabat kita yang di sana malah justru ngambil kadang-kadang hasil karya Bali. Kok bisa di itu ya, sering saya lihat tas itu dia pakai juga bukan batik, pakai tenunan Bali juga dibikin tas di sana. Kenapa nggak kita gitu? Kenapa nggak kita? Dalam proses pembenahan kan di sini. Ya itu. Luar biasa. Baik, mungkin ada saran dari Bunda terkait dengan cara berbusana yang baik yang bisa nanti menjadi edukasi untuk remaja-remaja, bahkan orang tua, bahkan public figure untuk bisa memilah dan memilih ini pantas nggak dipakai, ini tepat nggak. Bagaimana saran dan pesan dari Bunda? Saya lebih mendetailkan ke karakter, jadi bukan jadi orang lain, dan lebih banyak jangan meniru orang lain. Pakailah produk di dalam kita di Bali itu untuk dijadikan sesuatu tampilan yang bisa membuat kita tuh lebih membuatkan ciri khas ciri khas bahwa semua produk, bukan tenunan aja, semua produk yang bisa kita dapatkan di Bali itu bisa membuatkan hasil pakaian yang memang lebih sempurna gitu, bukan dari bahan luar. Itu bisa dikombinasi, bahan-bahan luar itu bisa menjadi kombinasi dari produk lokal Bali untuk dijadikan pakaian yang lebih elegan, yang lebih pantas ya. Baik, Kari Lover, untuk tampil percaya diri tidaklah harus mahal. Untuk tampil berwibawa tidaklah harus memilih bahan-bahan yang memang kita susah dapatkan. Tapi bagaimana cara berbusana sesuai dengan karakter kita, sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan sehari-hari kita, dengan tetap melihat kepantasan dan tepat pada saat dimana kita berbusana dan mau hadir ke acara apa. Baik, terima kasih Bunda Cok atas saran dan waktunya hari ini. Semoga apa yang sudah Bunda kerjakan tetap berkarya, tetap memberikan inspirasi kepada kita semua dan kepada penikmat seni tentunya menjadi inspirasi untuk lebih kreatif lagi. Rahayu Bunda. Selamat sore. Om Santi 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 Om. Rahayu.